Jumpa lagi dengan Fudo Production. Kali ini kita akan membuat sketsa leluhur dari seorang bintang tamu bernama Agni dan Raden Arya sebagai pelukis astralnya. Tetap stay tune di channel ini. Kita akan jalan-jalan di dunia astral. Tanganmu taruh meja dulu. Oh gini ya. Oke. Agni, kenapa dirimu saat ini pengen dilukis tentang gambaran leluhurmu? Karena beberapa waktu lalu, udah agak lama sih, semacam sesosok makhluk yang datang ke aku dan terus-menerus bilang kalau aku itu anaknya. Jadi ada sosok itu datangnya dalam bentuk mimpi, dalam bentuk bisikan atau bentuk apa? Dia itu masuk ke aku, Om. Ada banyak sekali orang, sudah berapa ya? 8 atau 9 orang berusaha untuk seperti memisahkan antara beliau sama aku. Oke, memisahkan. Tapi beliau itu kekeh dan tidak mau dengan alasan itu. Dia ini anakku yang paling cantik. Dia ini anakku yang paling cantik. Aku sudah menunggunya ribuan tahun, katanya gitu. Mas Randy sudah siap untuk melukis? Silahkan sambil dipegang alatnya. Aku akan tetap bertanya. Kamu bebas untuk melukis seperti apa leluhur dia yang kamu tangkap. Terus apa lagi yang membuat kamu kemudian tertarik ini? Lucunya ketika ditanya, beliau itu justru dari, aku kan ini orang Jawa ya Om. Oke, Jawa. Aku merasa aku tuh Jawa Tulen gitu. Tapi beliau itu ternyata dari tanah Sunda. Oke, tanah Sunda. Padahal kan kalau kita ngomongin Jawa itu sebenarnya land atau ya pulau kan, sebenarnya pulau Jawa, tapi ini karena ada politik kerajaan akhirnya kan ada dipisahkan Sunda, ada dipisahkan Jawa Tengah, Jawa gitu. Tapi kamu feel-nya di Jawa ya, dalam konteks Jawa Tengah ke sana, ke timur, bukan Sunda. Dulu aku merasa gitu. Sekarang ya beliau selalu mengatakan hal yang sama aku. Jadi aku mulai mempertanyakan nih, ada apa sih dengan leluhurku? Dari mana sebenarnya gitu? Oke. Gitu. Katanya si orang dalam keraton, beliau itu bilang makhluk ini adalah salah satu dari 9 makhluk yang ada di tanah Sunda dan masih hidup sampai sekarang dan tidak kemana-mana karena memang tempatnya di situ. Seolah dan sepertinya aku sudah pernah bertemu. Oke, sudah pernah bertemu, tapi sempat dialog atau hanya melihat sekilas? Melihat sekilas. Sedangkan tanpa dialog, jadi ada kayak hanya menatap terus hilang. Sedangkan untuk dialog itu terjadi hanya ketika beliau ada di dalam di dalam. tubuhku, jadi pesannya dia sampaikan ketika dia masuk pada tubuhmu. Iya. Ketika kamu ibaratnya dia ada di dirimu, di tubuhmu, kamu merasa nyaman atau tidak, atau mengganggu kamu? Enggak mengganggu sih sebetulnya. Enggak mengganggu? Enggak mengganggu sama sekali. Apakah justru ketika kamu dalam keadaan sulit malah banyak kemudahan atau akhirnya entitas itu membantumu? Sepertinya begitu sih. Malah sepertinya ke arah situ ya. Iya. Tapi ada beberapa orang yang bilang sama aku, hati-hati ya kalau kamu marah gitu. Karena mungkin beliau yang akan. Oke, jadi dia ini seolah-olah seperti penjaga yang ada di belakangmu. Ketika kamu ada masalah dan kamu emosi, dia bisa langsung turun take over semua hal di luar diri kamu. Tapi aku yang juga di belakang nggak enjoy. Aku juga nggak tahu juga soal itu Om, karena itu kan cuma omongan dari orang ya. Iya. Menurut aku beliau entitas yang cukup baik. Karena beliau selalu mengingatkan jangan bersedih, jangan kurang tidur, jangan. Oke.
berbaik hati. Mengingatkannya dalam bentuk Beberapa kali muncul ketika aku mau tidur, tapi itu hanya beberapa kali. jadi visual. Pendengaran, Oh, pendengaran. seolah memegang tangan gitu, seolah mengelus Memegang. kaki. Oke, berarti gitu-gitu. dipegang. Tapi tidak pernah menunjukkan visual wajahnya seperti apa. Makanya ketika orang-orang bilang jangan seperti itu bahaya, energinya terlalu besar buat kamu atau ya semacam itu. Oh, ada orang yang ngasih Aku- masukan ke kamu iya, itu bahaya. gitu. Hampir semua orang itu Iya. ngomong kayak gitu. Tapi aku selalu kenapa ya? Padahal ketika beliau datang itu aku justru merasa nyaman. Kalau minta bantuan sih aku nggak pernah. Tapi pernah di masa-masa aku down banget sampai aku berpikir untuk udah deh, aku udah nggak bisa hidup lagi gitu. Itu seperti beliau tuh datang untuk hanya sekedar memeluk gitu loh. Oke. Dia selalu bilang sama aku begini, dia tuh anakku yang paling cantik, dia itu cantik, tidak seperti aku katanya. Dia selalu bilang begitu. Jadi dia mengidentifikasi dirinya tidak cantik. Ya, Tapi menurutmu dia cantik apa enggak? aku nggak pernah secara visual melihat wajahnya. Enggak sih, Om. pernah atau enggak berani Nggak mendefinisikan? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi kalau dari feel atau dari perasaan yang kamu rasakan, kamu nyaman ya. Maksudnya tidak gambarannya menakutkan kan? Berarti kan dia tadi ngomong ini anakku yang paling cantik dan ini lebih cantik dari aku, berarti kan sekaligus menjelaskan diri dia tidak cantik. Nah, tidak cantik dalam konteks spiritual biasanya kan digambarkan tentang sebuah keburukan, hal yang menyeramkan kan itu. Tapi kan fenomena yang kamu alami adalah kamu feel good, kamu nyaman, kamu merasa damai, kamu merasa dilindungi gitu loh. Ini kan menarik sekali kan gitu loh. Selama ini orang menggambarkan entitas di luar kita itu selalu yang menyeramkan, tetapi kamu tidak dapat kesan itu. Yang kamu dapat adalah kesan kenyamanan. Aku tuh sempet ngambil semua kerjaan yang bisa aku ambil karena aku butuh distraksi dari situ, Om. Karena awal beliau datang itu aku takut sebetulnya, karena aku tidak mengenal ya. Oke, Tidak tahu ada kejadian seperti itu. Kamu berapa lama mengalami ketakutan ketika beliau datang di awal itu? Beberapa bulan sih. Jadi kamu juga butuh adaptasi untuk Jadi aku mencari distraksi, cari kerjaan, cari apa. Tapi lama-lama aku justru coba tenangkan diri, konsentrasi, mencobalah apa ya, memfokuskan ke diri sendiri dulu. Gitu. Dari situ, aku sekarang pesulih suara, voice actor atau dubber Dubber. atau pengisi suara. Mengisi suara. Oke, ini menarik sekali karena ini dekat sekali dengan bahasan kita. Maksudnya apa? Kamu sebagai seorang pengisi suara tanpa sadar sebenarnya kamu mengkoleksi beberapa tokoh. Nah, tokoh yang kamu ekspresikan dalam bentuk sound, dalam bentuk suara. Nah, tetapi ini juga kan tidak hanya ngomongin suara, tetapi ngomongin karakter. Mungkin enggak bahwa ini sebenarnya ciptaan pikiranmu. Sesuatu lian tadi, sesuatu yang di luar dirimu sebenarnya adalah tokoh yang tanpa kamu sadari karena intensitas pekerjaanmu. Kalau itu harusnya munculnya begitu aku bekerja ya, Om. Kalau teorinya seperti itu. Tapi justru aku merasakan hal itu jauh sebelum itu. Jauh sebelum kamu bekerja di bidang ini. Berarti ini bukan faktor tokoh yang hadir atas repetisimu, atas pengulangan, atas pendisiplinanmu membangun sebuah karakter suara itu. Dan aku sempat ada satu kejadian ini, Om. Aku kan sebenarnya tidak punya kemampuan secara visual untuk melihat makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Ya, yang tidak terlihat. Tapi ada satu momen di mana ada satu orang yang sangat bekerja keras untuk memisahkan aku dari beliau, yang hasilnya justru mendatangkan pasukan perempuan. Maksudnya gimana? Jadi ada orang itu teman atau bukan? Iya, teman. Yang pengen menolong kamu bagi dia ya. Dalam sudut pandang dia menolong kamu dengan memisahkan kamu dengan entitas yang tadi. Nah, tetapi efeknya malah mendatangkan pasukan perempuan. Jadi ketika dia berusaha memisahkan, malah justru hadir pasukan. Dan di situ satu momen itu aku melihat secara visual Pasukannya. pasukannya. Kamu bisa gambarkan dari model baju, warna,
mungkin karakter. nggak seterang itu ya. Nah, tapi mereka semua perempuan. Oke. Rambutnya panjang. Terus salah satunya itu ada di depan, sedangkan yang lainnya di belakang. Berarti ada pemimpin, ada pasukannya. Dia pakai semacam apa ya? Crown. Mahkota. Oke, mahkota. Dan mungkin kalau aku tidak salah lihat ya, beliau bawa selendang. Cuma aku warnanya nggak ingat. Dan di momen itu kan temanku ini kan berusaha untuk mengeluarkan si beliau ini dari aku kan, berusaha untuk memisahkan. Oke. Terus kan akhirnya di situ kan diselimuti energi yang buat aku nggak nyaman ya, besar sekali gitu. Terus begitu pasukan datang, semua ketidaknyamanan, semua energi-energi yang menyelimuti itu langsung hilang seperti asap, gitu. Energi yang menyelimuti tadi bukan dari lian yang ada di kamu, tetapi karena ada kayak perang dari teman kamu yang mencoba melakukan pemisahan tadi. Setelah itu menghilang, aku seolah-olah refleks memberi salam. Tapi aku juga tidak mengenali salam itu. Jadi salam apa? Yang menghilang itu pasukannya. Begitu itu sudah selesai, pasukan itu kan seperti ya sudah selesai. Pulang gitu. Terus kamu kayak say goodbye gitu ya. Memberi salam. Salamnya kayak pokoknya salam terima kasih, perpisahan gitu. Cuma aku tidak mengenali salam itu salam apa, salam dari mana, pakai bahasa apa. Ya aku hanya ada perasaan bahwa kita bersapa salam. Kamu bisa jelaskan nggak ketika teman kamu melakukan pemisahan tadi, dia menggunakan metode apa? Atau tata cara dia gimana sih? Kalau menurut dia memanggil leluhurnya. Oke, ada apa saja yang dia siapkan? Secara materi misalnya? Aduh, aku kurang ingat. Nggak ada? Nggak ingat ya? Ingat karena udah agak lama. Sebelum aku mengalami itu, bertemu dengan beliau-beliau itu, dari kecil aku memang suka mendengar gitu loh. Mungkin aku tidak bisa melihat secara visual, tapi aku selalu mendengar ada yang berbisik sama aku, ada yang mengajak aku bicara, tapi aku tidak mengerti mereka bicara apa gitu. Jadi ada suara, ada yang seperti mengajak berkomunikasi, cuman kamu tidak paham dengan bahasanya. Itu kamu bisa mengidentifikasi nggak? Kan kita berinteraksi itu kita biasanya mesti tahu toh, ini orang baru, ini orang kita kenal, ini saudara atau bukan. Itu ketangkap nggak di situnya? Pokoknya hanya ada orang lain, ada sosok lain atau ada energi lain yang mencoba berkomunikasi denganmu. Aku nggak bisa menangkap itu, beliau itu dari mana? Dari mana nggak bisa, tapi banyak yang berusaha untuk mengajak berkomunikasi. Dari kecil aku selalu bertanya-tanya, misalnya ke orang tua, ibu itu suara apa ya? Ayah itu suara apa? Tapi karena orang sekitar aku itu tidak mengerti, karena apa sih suara apa sih? Nggak tahu. Kamu mimpi kali gitu-gitu. Aku selalu dapat jawaban, udah kamu mungkin cuma salah dengar aja, atau mimpi kali kamu gitu-gitu. Atau ketika aku dapat visualisasi yang misalnya tiba-tiba aku ada di tempat lain gitu, aku melihat tempat yang sama tapi beda dimensi, beda layer gitu ya. Beda layer gitu. Itu orang-orang di sekitarku akan bilang, kamu halusinasi kali gitu, atau kamu mimpi kali gitu. Kamu masih kecil mimpi kali. Jadi misalnya kita di ruangan ini, tiba-tiba kamu bisa menangkap situasi di mana ini tabirnya sudah berubah. Iya. Dan orang-orangnya berubah. Nggak bisa ada orang, bisa nggak ada ya. Iya. Tetapi perasaanmu gimana? Takut atau gimana? Kaget karena kamu menanyakan ini benar apa enggak atau gimana? Kaget dan bingung. Apa sih yang aku lihat itu apa ya gitu. Karena selalu dikasih jawaban perasaanmu doang kali itu aja, makanya ketika aku melihat sesuatu yang seperti itu, aku jadi kayak cuma halu kali gue gitu. Aku berhenti menyangkalnya ya ketika ada turning point di hidupku. Akhirnya aku mencoba untuk nanya-nanya ke orang-orang yang mungkin lebih tahu, yang mungkin bisa memberi jawaban, tapi sama ternyata nggak dapet jawaban juga. Oke, pemirsa, ternyata Raden Arya sudah selesai melukis dan dia mengeluarkan cukup banyak energi, tapi ini lukisannya selesai, sketnya selesai dan hasilnya cukup oke. Mas Raden Arya, bisa nggak menceritakan ini apa? Ini apa, Mas? Maksudnya apa yang jenengan tangkap dan jenengan lukis di sini?
sudah sekian ratus tahun itu memang ada leluhur yang pernah memiliki suatu kayak kesalahan atau dengan memakai jenis kodam ular untuk sebuah budaya pun seni tari itu segera seni nyanyi dan sebagainya. Oke. Di situ ada saya melihat itu seolah itu sedih karena karma buruk beliau masuk di sini. Oke, nah, menarik ini. Sebuah kesalahan. Kita lihat ini banyak kehancuran, beliau itu leluhurnya menangis. Ya kalau marah memang ini yang sosok ular yang memiliki suatu energi yang sangat hitam, ini merah hitam. Oh, energinya ada merah dan hitam ya. Yang hitam ini bisa menghancurkan. Jadi kan sederhananya leluhurnya Agni ini ada yang bergerak di bidang seni. Ya, itu seni pertunjukan tradisional ya, bisa itu dalang, bisa itu sinden, bisa itu penari dan mereka mempunyai lagu yang akhirnya dengan lagu itu meminta bantuan dengan energi lain. Nah, kemudian energi lain itu bisa mewujud dan wujudnya adalah sosok ular dengan ini energi hitam. Iya, energi hitam tapi di sini memiliki suatu daya tarik. Ular kan spesifikasinya untuk tarik menarik dan saya kodam ular atau apa biasanya energi ular ini biasanya untuk memikat. Oke, memikat menarik ya, itu ya. Di sini kan kebutuhannya untuk sebuah seni intinya. Oke. Seni tari, seni dan sebagainya. Oke, dia sudah jelas spesifik mengatakan leluhurmu orang yang ada yang bergerak di bidang seni ya, seni tradisional dan ada laku-laku yang akhirnya ada energi yang mengikuti atau emang sengaja berkonektivitas dengan energi untuk kebutuhan pemanggungannya. Saya bertanya dengan kamu, sejauh yang kamu tahu, apakah leluhurmu, kakek, nenek, cangga, bedek-bedek, gantung siwur itu ada yang bekerja atau mengabdikan hidupnya sebagai seniman tradisional? Kalau yang paling dekat sih Canggah. Canggah, oke. Canggah itu dalang. Ada dalang, terus juga ada relasi aku masih satu keluarga dengan Canggah si Imbah Dalang ini, sinden juga. Berarti tepat ya yang dikatakan si Ki Arya, Raden Arya tadi bahwa leluhurmu emang ada yang bekerja atau mengekspresikan dirinya sebagai seniman tradisional, terutama wayang, dalang dan sinden. Jadi ini kan agak connect ya, maksudnya dia kecenderungan menangkap energinya dengan suara. Sementara Canggahnya adalah seorang sinden. Berarti kan ini ngomongin bunyi. Jadi kan punya ada relasi di situ, ada pola yang sama, splitnya tidak jauh sekali gitu. Oke pemirsa, sampai di sini dulu bahasan kita tentang melukis astral dari Agni dan leluhurnya. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan share. Dadah. Fupa.